Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Berilah kami damai sejahtera dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Keluaran pasal 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Tema kita, Tuhan melihat dan memperhatikan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran 2 ayat 23-25, kita membaca bahwa orang Israel mengeluh karena penindasan yang mereka alami di tanah Mesir. Meskipun situasi mereka sangat buruk, Allah tidak berpangku tangan, tetapi Allah terus menyatakan rencananya. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Allah melihat penderitaan mereka dan Allah mengingat perjanjiannya. Ini juga mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lengah atau tidak peduli terhadap penderitaan umatnya. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita bisa yakin bahwa Tuhan tahu dan memperhatikan setiap detail penderitaan kita. Amin. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Tuhan mempersiapkan pemimpin untuk umatnya. Itu yang kita baca dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Kelahiran Musa merupakan bagian penting dalam kisah ini. Ketika bayi Musa lahir, bangsa Israel berada dalam penderitaan besar. Tetapi Tuhan bekerja melalui situasi ini dengan cara yang luar biasa. Bayi Musa diselamatkan dengan cara yang sangat ajaib dari ancaman pembunuhan bayi laki-laki oleh Firaun melalui keberanian ibunya Musa dan kemudian saudara perempuannya yang menyusun rencana penyelamatan. Tuhan mengatur segala sesuatu untuk menyelamatkan Musa yang nantinya akan menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa meskipun tampak ada keputusasaan, tetapi Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menyediakan pemimpin yang tepat bagi umatnya sesuai dengan waktu Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk membebaskan umatnya. Kita bisa baca Keluaran 2 ayat 11-15. Ketika Musa dewasa, ia melihat penderitaan bangsa Israel dan berusaha untuk membebaskan mereka. Tetapi dengan cara yang salah, ia membunuh seorang Mesir yang memukuli seorang Israel. Aksinya itu malah membuatnya harus melarikan diri ke tanah Midian. Dari sini kita belajar bahwa meskipun hati Musa ingin membantu umat Israel, ia masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Ia belum siap untuk memimpin. Panggilan Tuhan dalam hidup kita seringkali membutuhkan waktu untuk persiapan. Dan Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui pengalaman-pengalaman yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ketaatan, dan ketergantungan kepadanya. Yang ketiga, proses pembentukan Musa di tanah Midian, ayat 16-25. Setelah melarikan diri ke Midian, Musa tinggal di rumah Yitro, seorang imam Midian, dan kemudian menikahi putrinya yang bernama Sipora. Selama bertahun-tahun di Midian, Musa belajar untuk menjadi seorang gembala yang akan menyiapkannya untuk menggembalakan umat Israel nantinya. Proses pembentukan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan seringkali menggunakan waktu dan pengalaman dalam hidup kita untuk mempersiapkan kita untuk tugas yang lebih besar di masa depan. Tidak ada pengalaman yang sia-sia dalam pandangan Tuhan. Semuanya dipakai untuk membentuk karakter kita dan juga kesiapan kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 2 mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan umatnya. Dalam penderitaan, Tuhan selalu memperhatikan dan memiliki rencana yang lebih besar, meskipun prosesnya terkadang lama, memakan waktu, seperti Musa yang diproses dan dipersiapkan dalam kehidupan pribadi dan juga pengalamannya. Kita juga dipersiapkan Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Tuhan bekerja dalam hidup kita sesuai dengan waktunya yang sempurna. Dan kita dipanggil untuk percaya, untuk sabar, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk renungan firman hari ini. Kami rindu supaya seluruh hidup kami terus dipersiapkan, diperlengkapi Tuhan untuk maksud yang baik, untuk menjalankan rencana Tuhan. Sebab kami rindu kehidupan kami juga bisa berdampak, bisa berguna untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Pimpin sertai kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.